Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nusrul Jilmi dengan NIM 151711113051, jurusan Manajemen Perhotelan, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Akan menjelaskan tugas akhir saya yang berjudul pentingnya pengendalian diri dalam menghadapi komplain tamu di front office. Sebelum menjelaskan tentang apa itu merit internasional, di sini saya akan menjelaskan tentang perhotelan yang ada di Surabaya. Surabaya merupakan kota yang besar yang memiliki banyak sekali hotel, mulai dari kelas melati hingga yang berbintang 5. Pembangunan dan pertambangan hotel di Surabaya terbilang cukup cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak hotel yang bermunculan di Surabaya. Hotel ini terdiri dari berbagai macam grup, salah satunya yaitu grup Merit Internasional. Merit Internasional merupakan perusahaan properti yang bergerak di bidang perhotelan dan telah memiliki jaringan lebih dari 3.700 unit dan di hampir 74 negara yang tersebar luas di seluruh dunia. Pertama kali didirikan tahun 1927 oleh John Willard Marriott dan istrinya yaitu Elizabeth Marriott. Kemudian mereka memperluas hotel tersebut menjadi restoran serta hotel yang kemudian dikembangkan ke seluruh dunia. Merit Internasional dibagi menjadi 3, yaitu Luxury Hotel, Premium Hotel, dan Select Hotel. Luxury Hotel merupakan hotel dengan fasilitas yang paling lengkap dan biasanya terletak di daerah pantai. Di sini Merit Internasional memiliki luxury hotel yang telah hadir di Indonesia, yaitu The Ritz-Carlton dan JW Marriott. Kemudian terdapat Premium Hotel, yaitu merupakan hotel yang terletak di perkotaan dan memfasilitasi tamu yang menginap dengan lengkap. Contoh Premium Hotel yang telah masuk ke Indonesia yaitu Sheraton, Westin, dan Marriott. Kemudian yang terakhir terdapat Select Hotel atau merupakan hotel budget milik Merit Internasional. Contohnya yaitu Four Points by Sheraton dan Fairfield by Marriott Surabaya. Dari banyak hotel di atas, ada beberapa di antaranya yang masuk ke Surabaya, yaitu Sheraton, JW Marriott, Four Points, Westin, dan yang terakhir Fairfield by Marriott Surabaya. Departemen hotel dibagi 2, yaitu back office dan operasional. Back office merupakan departemen yang mengatur kegiatan selama di hotel dari balik meja. Back office terdiri dari departemen purchasing, HRD, sales, dan finance. Sedangkan departemen operasional merupakan departemen yang menjaga agar kegiatan di hotel tetap berjalan sebagaimana mestinya. Departemen operasional terdiri dari front office, housekeeping, F&B product, F&B service, hingga loss and prevention atau security. Front office merupakan kantor depan hotel yang salah satu tugasnya menangani check-in dan check-out tamu. Menurut Niwayan Suwiti dan Cecil Erwin Boham, front office merupakan cermin dari kualitas hotel dan merupakan the first impression dan the last impression suatu hotel. Seorang FDA atau front desk agent atau yang kita kenal sebagai resepsionis harus mampu memberikan pelayanan terbaik terhadap tamu agar tamu merasa berkesan dan merasa dihargai oleh FDA. Fairfield by Marriott Surabaya memiliki 10 front desk agent. Mereka terbagi menjadi 3 divisi, yaitu reservation, reception, dan concierge. Setiap divisi pernah menerima komplain tamu. Hanya saja bentuk komplainnya berbeda. Misalnya di reservasi, di sini seringkali tamu komplain hanya lewat telepon. Tamu seringkali komplain mengenai apa yang salah di kamarnya dan apa yang salah di harga kamarnya. Ini terjadi apabila hotel sedang mengalami high occupancy atau sedang ramai. Reservasi tidak pernah menghadapi komplain tamu secara langsung karena semua tamu yang dihadapi hanya komplain melalui telepon. Yang kedua ada RCP atau resepsionis, atau yang kita sebut dengan front desk agent. Di sini komplain yang diterima oleh resepsionis jauh lebih luas daripada yang diterima oleh reservation. Resepsionis menerima komplain baik secara langsung maupun via telepon apabila reservation sedang sibuk menghandle tamu yang lain via telepon. Komplain yang diterima resepsionis biasanya lebih luas dan kompleks. Karena sebelum tamu memutuskan untuk turun dan menemui resepsionis,
tamu akan menelpon bagian reservasi terlebih dahulu untuk melakukan komplain. Apabila tidak ada jawaban dari bagian reservasi, maka tamu mau tidak mau harus turun untuk menemui reception dan melakukan komplain. Ini yang membuat komplain yang diterima resepsionis lebih besar kemungkinannya. Yang ketiga yaitu terdapat konsier. Konsier merupakan orang yang bertugas membawakan barang tamu ke kamar. Komplain diterima konsier biasanya mengenai suhu AC yang kurang dingin, di kasur terdapat spot atau noda, air yang tidak menyala, dan lain sebagainya. Konsier merupakan divisi yang paling pertama menerima komplain apabila ada hal yang tidak beres di kamar, karena konsier juga ikut mengantarkan barang ke kamar. Di saat hotel sedang high occupancy, ada beberapa saat di mana resepsionis, reservation, maupun konsier menunjukkan raut muka yang tidak enak ketika menghadapi komplain tamu yang notabene rewel dan tidak segera menyelesaikan komplainnya. Begitu juga reservasi, meskipun tidak melihat muka tamu, tapi setelah menutup telepon mereka menggerutu sesekali. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana pengaruh pengendalian diri dalam menghadapi komplain tamu. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Yang pertama tujuannya yaitu untuk mengetahui cara seorang FDA mengendalikan dirinya saat sedang menghadapi tamu. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang tepat yang harus dilakukan oleh FDA agar tidak mudah tersulut emosi saat menghadapi tamu yang komplain. Yang kedua yaitu ada manfaat bagi penulis, mendapat ilmu dan pengalaman saat berada di lokasi praktek kerja lapangan, menerapkan teori-teori selama masa perkuliahan, dan yang terakhir yaitu mendapatkan pengalaman menghadapi orang di dunia perhotelan yang sebenarnya. Kemudian bagi universitas dan fakultas, yaitu terjalinnya kerjasama yang baik antara Universitas Airlangga dengan Fairfield BEMERIT Surabaya. Yang ketiga yaitu bagi pembaca, menjadi informasi baru mengenai dunia perhotelan, khususnya bagian front office. Yang kedua yaitu menjadi referensi bagi para pembaca yang ingin mendalami dunia perhotelan, khususnya dunia front office. Kemudian di sini kita masuk ke dalam tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu ada pengertian hotel. Menurut Niwayan Suwidi dan Cecil Erwin Boham dalam akomodasi perhotelan jilid 1, hotel dapat didefinisikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola secara komersial dengan memberikan fasilitas penginapan untuk umum. Jadi dapat disimpulkan bahwa hotel adalah bangunan yang didirikan oleh perusahaan atau badan usaha akomodasi untuk umum yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, penyediaan makanan dan minuman, serta fasilitas jasa lainnya secara komersial. Yang kedua yaitu terdapat manajemen perhotelan. Manajemen menurut Sarinah dalam buku pengantar manajemen adalah sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian hospitality menurut Hari Hermawan, Erlangga Brahmanto, dan Faisal Hamzah dalam pengantar manajemen hospitality merupakan pengetahuan, sikap atau etika, dan keterampilan dalam pelayanan yang wajib diberikan oleh pelaku usaha jasa kepada penerima jasa atau konsumen. Jadi dapat disimpulkan dari kedua pendapat yaitu manajemen perhotelan merupakan ilmu dan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan akomodasi untuk mencapai sasaran secara efektif, efisien, dan dapat menghasilkan keuntungan dengan tidak melupakan aspek pelayanan yang penuh kehangatan dan keramah-tamahan, sehingga pelanggan merasa nyaman. Yang ketiga yaitu terdapat pelayanan prima. Pelayanan prima menurut Daryanto dan Ismanto Setiabudi dalam konsumen dan pelayanan prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan harapan dan kebutuhan pelanggan, baik pelanggan di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Yang keempat ada pengendalian diri. Menurut Nadifa Andriani, kontrol diri adalah suatu pengendalian tingkah laku seseorang yang cenderung bertindak positif saat berpikir. Maksud dari pengendalian tingkah laku di sini adalah melakukan berbagai pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang kelima terdapat komplain. Cara mengatasi komplain menurut Adi Sumarno
yaitu dengan menggunakan metode HEAT, yaitu hear them out, empathize, apologize, dan taking proper action and follow up. Hear them out merupakan mendengarkan dengan seksama apa yang dikeluhkan oleh tamu. Tidak boleh meresponnya dengan emosi, meskipun sikap tamu menyebalkan dan menyinggung perasaan. Yang kedua yaitu ada empathize. Empathize merupakan rasa empati kepada tamu. Kita harus menunjukkan rasa empati kepada tamu dan ikut mencoba merasakan apa yang sedang dirasakan oleh tamu sambil mencari solusi atas masalahnya. Yang ketiga ada apologize. Meminta maaf pada tamu. Pada prinsipnya, staf meminta maaf karena telah membuat tamu tidak nyaman sehingga tamu tersebut melakukan komplain. Dan terakhir ada taking proper action and follow up, yaitu menentukan langkah yang tepat dan menindaklanjuti komplain tamu agar tamu merasa dihargai. Kemudian di sini kita masuk ke deskripsi Fairfield Bemeret Surabaya. Hotel Fairfield Bemeret Surabaya ini berada di bawah naungan Mayapada Group atau PT Menara Bumi Sejahtera. Hotel Fairfield Bemeret Surabaya memiliki 30 lantai dengan 270 kamar dan berbagai macam fasilitas terbaik di kelasnya. Terdapat 3 tipe kamar, yaitu Deluxe King dan Deluxe Twin Room, Junior Suite Room, dan yang terakhir yaitu Family Suite Room. Terdapat juga fasilitas umum seperti swimming pool, kids corner, gym, spa, lobby lounge, dan terdapat juga meeting room serta ballroom. Kemudian di sini kita akan melanjutkan ke bagian pembahasan. Di sini penulis menggunakan metode wawancara dan menggunakan metode dokumentasi. Dari 10 front desk agent diambil 8 FDA untuk diwawancarai yang terdiri dari semua divisi front office, yaitu reservation, reception, dan concierge. Di sini pedoman penulis membuat pertanyaan untuk wawancara yaitu dari metode HEAT milik Adi Sunarno yang sudah dijelaskan di atas tadi. Dari metode tersebut dapat dibuat pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah Anda mudah tersulut emosi apabila terdapat tamu yang komplain? Yang kedua, apakah Anda selalu menunjukkan rasa empati saat menghadapi tamu yang komplain? Yang ketiga, sudahkah Anda meminta maaf sebelum memberi solusi kepada tamu? Yang keempat atau yang terakhir yaitu, seberapa seringkah Anda tersinggung oleh perkataan atau sikap tamu? Di sini masuk ke pertanyaan pertama. Dapat dilihat di tabel bahwa 5 responden menjawab tidak, 2 responden menjawab terkadang, dan 1 responden menjawab iya. 5 orang di sini tidak mudah tersulut emosi karena mereka sudah memutuskan untuk masuk ke dunia hospitality, sehingga sudah siap menghadapi resiko dan apapun yang akan diterimanya nantinya. Kemudian 2 orang menjawab terkadang apabila mendapatkan komplain tamu yang tamu sudah mulai semena-mena dan mengatakan kata-kata tidak pantas, tetapi tetap bisa menjaga wibawanya di depan tamu. Dan yang terakhir menjawab selalu apabila dia menghadapi komplain tamu dengan nada tinggi atau kasar, tetapi sama dengan 2 responden lainnya, dia tetap bisa mengontrol dan mengendalikan dirinya di depan tamu. Maka dapat disimpulkan di poin ini bahwa ke-8 responden sudah menerapkan metode HEAT poin pertama, yaitu hear them out. Kemudian masuk ke poin kedua, yaitu terdapat pertanyaan, apakah Anda selalu menunjukkan rasa empati saat menghadapi tamu yang komplain? Di sini dari 8 responden semuanya menjawab iya, karena seluruh FDA di sini telah menerapkan aturan yang berlaku atau mengikuti aturan berlaku yang sudah ditetapkan oleh pihak hotel. Di sini dapat disimpulkan bahwa di poin kedua seluruh FDA sudah menerapkan metode HEAT, yaitu empathize. Kemudian di poin ketiga terdapat pertanyaan, sudahkah Anda meminta maaf sebelum memberi solusi kepada tamu? Di sini dari 8 responden semuanya menjawab iya, karena seluruh FDA di Fairfield Bemeret Surabaya sudah mengikuti aturan berlaku yang dibuat oleh pihak hotel. Jadi di poin ketiga dapat disimpulkan bahwa seluruh FDA telah menerapkan metode HEAT milik Adi Sumarno. Poin ketiga itu apologize. Di poin keempat dan yang terakhir terdapat pertanyaan, seberapa seringkah Anda tersinggung oleh perkataan atau sikap tamu? Di sini dari ke-8 responden, 7 diantaranya menjawab jarang dan 1 menjawab sering. Ke-7 responden menjawab jarang karena sudah terbiasa di dunia hospitality, jadi tidak mudah tersulut emosi saat menghadapi komplain tamu.
Dan satu responden terakhir menjawab sering karena apabila tamu sudah mengucapkan kata-kata kasar dan tidak pantas, tetapi dapat menjaga wibawanya di depan tamu. Di sini dapat disimpulkan, di sini dapat ditarik kesimpulan, yaitu hampir semua front desk agent atau FDA di Hotel Fairfield Bangor Surabaya sudah bisa mengendalikan dirinya saat menghadapi komplain tamu karena setiap FDA sudah mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pihak hotel. Kemudian, salah satu penyebab masih ada FDA yang tersulut emosi adalah jika sikap tamu sudah mulai semena-mena dan tamu mulai mengucapkan kata-kata tidak pantas. Kemudian, saran penulis bagi FDA di Fairfield yaitu seluruh FDA diharapkan dapat lebih memahami aturan yang telah ditetapkan oleh hotel dalam keadaan apapun. Dan seluruh FDA harus selalu bisa menahan diri saat menghadapi tamu yang komplain agar tidak mudah tersulut emosi. Sekian presentasi dari penulis. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.